Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kembali rentetan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, hanya berumur 1 hari di tahun 1945 tanggal 17 bulan 8 1945, dan keesokan harinya tanggal 18 bulan 8 1945 dengan kesepakatan atas dasar tentara opsir Jepang yang mengatakan bahwa Indonesia Timur akan menuntut merdeka terlepas dari NKRI, maka dihapuskanlah ketuhanan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan hanya menjadi sebuah ketuhanan saja. Dan dengan perdebatan panjang, Soekarno mendekretkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dengan memasukkan pasal bab ketuhanan pasal 29 ayat 2. Disitulah terjadinya kecekcokan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pendapat bahwa Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka terjadi pemberontakan di mana-mana, termasuk juga PRRI. Terjadi pemberontakan DITII. Di sini kami akan berbicara hanya sebagai lintasan sejarah yang pernah terjadi. DITII adalah Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Karena sakit hati tidak diterapkannya syariat Islam di dalam lembaga negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka berawal dari Makassar, Sulawesi, pemberontakan dideklarasikan hingga ke Kalimantan, hingga ke Pulau Jawa, sampai ke Nanggro Aceh Darussalam yang saya tempati hari ini. Berdirinya gerakan Darul Islam pun di Nanggro Aceh Darussalam ini adalah yang terakhir, yang masih dikatakan bahwa Abu Daud Bereh masih memaafkan Soekarno pada waktu itu, karena memang Soekarno juga mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah Qul huwallahu ahad kepada Daud Bereh. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Abu Daud Bereh sabar menerima ide daripada Bung Karno tersebut. Dan pernah beliau juga diangkat sebagai gubernur tituler militer. Akan tetapi ternyata Provinsi Aceh ini dileburkan menjadi satu ke Sumatera Utara dikarenakan dilihat dari denah daripada kepulauannya adalah Pulau Sumatera, maka dileburkan oleh Soekarno ke Pulau Sumatera Utara. Lalu disitulah terjadi pemberontakan yang seakan-akan ya pandangan masyarakat dan keseluruhannya bagi para peneliti bahwa karena dicopot jabatannya maka dia memberontak. Cuma saya hanya akan berbicara dalam hal rentetan sejarah berdirinya Darul Islam di Aceh. Kalau di tempat lain mungkin itu lain sejarah dan
telah berubah menjadi NII, Negara Islam Indonesia, dan berubah menjadi gerakan-gerakan yang bahkan orangnya itu tidak mewajibkan sholat. Dianggapnya sholat itu adalah cuma sekedar kegiatan spiritual belaka. Jadi mereka banyak yang tidak sholat di NII, yang di Jawa Barat, yang dikomandoi oleh Panji Gumilang. Dan gerakan Darul Islam yang dikomandoi oleh Abu Daud Bereh telah berubah menjadi AM, Aceh Merdeka, dan berubah kembali menjadi GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan juga pada akhirnya berubah menjadi Partai Aceh, partai lokal, seperti yang saya gunakan kaosnya ini sekarang nih. Begitulah sejarah yang saya ketahui dalam perjalanannya dari Darul Islam menjadi AM, dari Darul Islam menjadi AM Aceh Merdeka, dari Aceh Merdeka menjadi Partai Aceh. Ada lagi yang seperti sempalan yang tidak kurang diakui oleh Gerakan Aceh Merdeka, yaitu ASLNF, Aceh Sumatera Liberation Front. Saya juga nggak tahu itu kepanjangan yang sebenarnya apa, karena saya nggak pinter bahasa Inggris. Kiranya seperti itu ya, kemungkinan artinya Aceh Sumatera, negara sepanjang Sumatera mungkin, wallahu alam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekedar ngopi pagi yang masih terjadi carut marut keadaan negeri ini, semoga menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri, karena ini monolog, tidak perlu didebat dan diapakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.